dan ibu adalah berkah utama. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang belum tentu menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya. Namun, ia pasti telah menjadi anak dari orang tuanya. Memang, setiap orang pasti dilahirkan oleh orang tua. Ia dilahirkan dengan wajah sempurna maupun buruk, badan lengkap maupun tidak. Semua itu adalah pemberian orang tua yang tidak boleh disia-siakan. Menurut Dhamma, dengan seseorang terlahir sebagai manusia, ia mempunyai kesempatan besar untuk mendengar serta melaksanakan Buddha Dhamma sehingga ia mencapai kesucian. Oleh karena itu, menyadari bahwa badan yang sangat bermanfaat ini adalah pemberian orang tua, seorang anak hendaknya menjaga badannya dengan baik. Ia hendaknya merawat kesehatan badan dengan makan makanan yang bergizi, hidup dalam keteraturan, serta menghindari penggunaan obat-obatan terlarang atau sejenisnya yang dapat merusak tubuhnya. Membahas tentang menjaga badan pemberian orang tua ini, terdapat sebuah cerita menarik mengenai seorang panglima perang di zaman dahulu. Dalam sebuah peperangan, ia terkena panah tepat di bagian mata. Anak panah itu menancap erat di matanya. Dengan sangat kesakitan, panglima perang itu mencabut anak panah tersebut. Namun, karena kuatnya anak panah menancap di mata, mata sang panglima pun ikut tercabut keluar. Sang panglima yang kesakitan ini kemudian menelan mata yang ada di ujung panah. Ia menelan biji mata tersebut sambil merenungkan bahwa mata ini adalah bagian dari tubuh yang telah diberikan oleh orang tua saya. Saya tidak ingin membuangnya atau menyia-nyiakan. Kisah yang sangat luar biasa ini menunjukkan sedemikian besar pengorbanan anak terhadap orang tuanya yang dilakukan dengan menjaga tubuhnya baik-baik. Karena anak telah dilahirkan oleh orang tua, maka anak otomatis mempunyai kewajiban mendukung serta menghormat ayah dan ibu di saat mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Kewajiban ini perlu dilakukan karena sejak lahir, anak selalu dibantu oleh orang tua. Anak dibantu mendapatkan makanan, tempat yang hangat, dijaga ketika sakit, dirawat ketika masih belum mandiri, serta masih banyak tindakan lain yang dilakukan orang tua demi kebahagiaan anaknya. Menyadari hal ini, anak yang berbakti tentu akan bangkit semangat untuk membalas jasa orang tua. Ia akan malu jika tidak mampu melakukan kewajiban membalas jasa kebajikan yang telah dilakukan orang tua kepadanya selama ini. Menurut Dhamma, orang tua sering disamakan dengan Brahma yang tinggal dalam rumah. Persamaan ini menunjukkan sedemikian tinggi pengorbanan terhadap orang tua yang dianjurkan dalam ajaran Sang Buddha. Seperti diketahui bahwa Brahma adalah makhluk penghuni alam Brahma yang posisinya jauh lebih tinggi daripada para dewa-dewi yang menjadi penghuni berbagai alam surga. Sedemikian besar jasa orang tua terhadap anak, sehingga disebutkan dalam kitab suci agama Buddha, Tipitaka di bagian Anguttara Nikaya bahwa di dunia ini terdapat dua orang yang paling berjasa, yaitu ayah dan ibu. Dikatakan dalam sutta tersebut bahwa meskipun sebagian anak selalu menggendong orang tuanya selama 100 tahun tanpa berhenti, namun kebajikan yang dilakukan anak tersebut
belum mencukupi untuk membalas jasa kebajikan yang telah dilakukan orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi, ketika anak mampu mengenalkan serta meyakinkan orang tua agar selalu melaksanakan Buddha Dhamma, maka jasa kebajikan anak mampu melebihi jasa kebajikan yang pernah orang tua lakukan terhadap anak. Pengenalan Dhamma yang dimaksud di sini adalah mengkondisikan orang tua mengerti dan melaksanakan kerelaan, kemoralan, serta konsentrasi atau meditasi sehingga mereka mencapai kebijaksanaan. Lebih baik lagi kalau ayah dan ibu mampu mencapai kesucian atau nibbana. Upaya mengenalkan Dhamma kepada orang tua adalah upaya anak yang baik dan berbakti. Seperti disebutkan dalam Dhamma, bahwa terdapat 3 jenis anak, yaitu anak yang memiliki kualitas sama dengan orang tua, anak yang kualitasnya lebih rendah daripada orang tuanya, dan yang terakhir adalah anak yang kualitasnya lebih tinggi daripada orang tuanya. Adalah wajar apabila anak ingin selalu lebih berkualitas daripada orang tuanya. Bahkan, hal ini pun menjadi harapan hampir semua orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, sebagai anak, ia hendaknya selalu berusaha meraih prestasi tertinggi di segala bidang yang positif. Semakin banyak hal positif yang dilakukan anak, semakin baik pula penilaian masyarakat terhadap anak dan orang tuanya. Pencapaian prestasi ini menjadi salah satu sarana anak mendukung, membahagiakan, dan menjaga nama baik orang tua. Apabila anak tidak mampu memberikan prestasi yang tertinggi, maka anak dapat pula memberikan perhatian kepada orang tuanya. Anak hendaknya berusaha semaksimal mungkin agar orang tuanya merasakan kebahagiaan dalam hidup mereka. Orang tua berbahagia karena mereka telah melahirkan anak yang berguna. Inilah sikap anak yang baik terhadap orang tuanya yang masih hidup. Sedangkan apabila orang tua telah meninggal dunia, maka anak mempunyai kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah perbuatan baik yang dilakukan anak atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Berbagai perbuatan baik dapat dilimpahkan jasanya kepada orang tua. Tindakan yang paling sederhana adalah membacakan parita untuk kebahagiaan orang tua di alam kelahiran yang sekarang. Dalam Dhamma, membaca parita juga termasuk kebajikan dengan badan, ucapan, dan juga pikiran. Hal ini bisa dimengerti karena selama seseorang membaca parita, seluruh perhatian dipusatkan pada pengulangan khotbah Sang Buddha. Pemusatan pikiran ini juga termasuk salah satu bentuk kebajikan. Selain membacakan parita, anak juga bisa membagikan sebagian dari milik atau hartanya untuk para penghuni panti asuhan atau yayasan sosial lainnya. Anak dapat membagikan makanan, pakaian, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan lainnya atas nama orang tuanya yang telah meninggal dunia. Diharapkan dengan berbagai kebajikan yang dilakukan ini, orang tua akan bahagia di alam kelahiran yang sekarang. Dengan demikian, seorang anak setelah menyadari bahwa dirinya ada di dunia ini karena jasa kebajikan orang tua, ia hendaknya selalu berusaha membahagiakan orang tuanya ketika masih hidup maupun telah meninggal dunia. Dengan melakukan kebajikan seperti ini, anak sesungguhnya juga terkondisi untuk berbuat baik, sehingga ia mempunyai kesempatan mendapatkan kebahagiaan. Begitu pula dengan orang tuanya.
Apabila mereka terlahir di alam yang sesuai, mereka dapat menerima pelimpahan jasa yang telah dilakukan secara rutin oleh anaknya. Oleh karena itu, menurut Dhamma, mendukung serta menyokong ayah dan ibu bisa dilakukan ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal. Ketika mereka masih hidup, bantulah mereka dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Rawatlah kesehatan mereka agar mereka bahagia. Bertindaklah yang baik sehingga orang tua bangga dengan anak-anaknya. Namun, setelah mereka meninggal dunia, anak harus tetap mengingat jasa orang tua dan melakukan upacara pelimpahan jasa untuk mereka. Inilah wujud bakti yang dapat dilakukan anak terhadap orang tuanya. Sesungguhnya, mendukung maupun menyokong ayah dan ibu adalah berkah utama, karena dapat memberikan kebahagiaan untuk kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.